Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya harap kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya membawakan sebuah materi tentang mobilitas sosial. Tentu anak-anakku sekalian pernah mendengar kata atau istilah ini, yaitu mobilitas sosial, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, itu tadi dua tujuan pembelajaran kita. Dan saya harap kita atau anak-anak sekalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, ada satu pertanyaan yang perlu anak-anakku sekalian jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Ada yang bisa menanggapi? Kira-kira bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Ya, betul sekali. Jadi, salah satu caranya adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi dan akhirnya menduduki jabatan direktur. Seseorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Jadi awalnya karyawan biasa, ketika dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, bersungguh-sungguh, bekerja keras, disiplin, dan tentu itu akan mendapatkan sesuatu yang baik kepada dirinya. Artinya adalah ketika kita melakukan dengan baik dan benar, bertanggung jawab, tentu ada manfaat di balik itu. Yaitu manfaatnya adalah apa? Itu tadi, menjadi seorang direktur perusahaan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika ingin menjadi guru misalnya, atau ada yang bercita-cita jadi dokter, atau ada yang bercita-cita jadi bos direktur, tentu kalian, anak-anakku sekalian, perlu melalui proses. Nah, proses itu ketika dilalui dengan benar, dengan baik, sungguh-sungguh, disiplin, rajin, dan mampu manajemen waktunya, maka insya Allah kalian akan bisa atau akan mampu mencapai cita-citanya. Jadi itu. Jadi seperti kata pepatah, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika prosesnya baik, maka tentu hasilnya juga baik. Itu lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ada perubahan atau ada gerak atau ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pengertian dari mobilis atau mobilitas. Lanjut. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi artinya ada seseorang atau lebih dari satu orang berada di tengah-tengah kelompok sosial atau berada di tengah-tengah masyarakat. Karena pada sejatinya manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita selalu bergantung pada orang lain.
Tidak ada yang bisa hidup tanpa bantuan atau dukungan dari orang lain. Nah, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi ada perpindahan atau ada perubahan lapisan dari yang lapisan sebelumnya biasa-biasa saja menjadi lapisan yang sangat luar biasa. Itu ada perpindahan. Itu disebut sebagai mobilitas sosial. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama dulu, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Artinya ketika sebelumnya dia berada di kalangan menengah ke bawah, setelah beberapa dekade atau beberapa tahun kemudian berada di kalangan menengah ke atas. Itu ada perpindahan dari menengah ke bawah atau biasa-biasa saja menjadi ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Itu vertikal, dari bawah ke atas, atau bisa jadi dari atas ke atas. Dan maksud saya dari atas ke bawah. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atas kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi ini ada perubahan sosial, tapi perubahan sosialnya itu sederajat atau sama. Jadi misalnya contohnya dari yang sebelumnya jadi guru, setelah itu berapa tahun dimutasi ke sekolah lain, berstatus atau berprofesi sebagai guru. Itu perubahan sosial horizontal. Karena tidak ada perubahan. Seandainya saja dia setelah dimutasi menjadi kepala sekolah, berarti itu masuk kategori perubahan sosial vertikal. Jadi itu maksudnya ya. Lanjut, mobilitas sosial vertikal. Jadi dibagi lagi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau biasa disebut sebagai social climbing. Nah, yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau biasa disebut sebagai social sinking. Pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Jadi mungkin saja ada faktor yang mempengaruhi itu sehingga yang dulunya biasa-biasa saja menjadi kedudukan sosial yang lebih tinggi. Misalnya contohnya seseorang yang awalnya sebelumnya hanya bekerja sebagai karyawan penjual baju, setelah dia bekerja keras, bersungguh-sungguh, rajin, disiplin, bertanggung jawab, dan akhirnya dia ditunjuk menjadi direktur dari pada penjualan baju itu. Jadi yang awalnya hanya sebagai karyawan berubah drastis menjadi direktur. Itu adalah perubahan social climbing, yang artinya dari biasa-biasa saja setelah beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi seorang direktur karena kerja kerasnya. Nah, yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ya, ini kebalikannya dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Jadi ini dia dari kalangan menengah dari atas berubah drastis menjadi kalangan menengah ke bawah atau biasa-biasa saja. Jadi itu kebalikan dari mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Jadi dari atas ke bawah.
Contohnya, mobilitas sosial vertikal ke atas. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil mendapatkan kenaikan jabatan. Nah, tadi contoh yang saya sebutkan, karena kerja kerasnya, karena kedisiplinannya, jadi faktor-faktor itu kemudian seorang ini diangkat menjadi direktur atau bos. Ini salah satu contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, adapun contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah, yaitu seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan atau dipecat dari pekerjaannya. Atau contoh lain, seseorang yang bekerja sebagai atau pengusaha, seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan karena COVID-19 sehingga jatuh miskin karena harus membayar semua hutangnya dan terpaksa perusahaan itu gulung tikar. Tentu itu akan mengalami atau itu adalah bentuk atau contoh-contoh sebagai mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang dulunya lapisan atas atau orang kaya menjadi lapisan bawah. Nah, itu contohnya. Jadi itu saja materi kita ini. Jadi sebagai kesimpulan, mobilitas sosial adalah sebuah perubahan lapisan mobilitas. Maksud saya mobilitas sosial adalah sebuah perubahan lapisan sosial dari yang satu ke yang lainnya. Jadi itu saja mungkin materi yang sempat saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Setelah ini kita akan evaluasi dalam bentuk penugasan kepada anak-anakku sekalian. Nanti saya akan kirim melalui WA. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini, pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.